video kali ini, Kadit akan membahas soal-soal matematika dasar untuk persiapan SIMAK UI 2020. Kita kupas tuntas soal SIMAK UI. Skuy! Halo guys, kembali lagi bersama saya Kadit di Ades Education. Sebelum kita membahas soal-soal SIMAK UI, untuk kalian yang ingin mendapatkan soal-soal SIMAK secara langsung, linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Oke, soalnya seperti ini. Jika 5 pangkat 10x sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar Y sama dengan 25. Ditanya nilai dari 5x min 1 dalam kurung pangkat 5 per 8 pangkat min akar Y. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, pertama kalian harus tahu dulu, ini termasuk dalam bab eksponensial. Oke, ingat-ingat ya, ini bab eksponensial. Nah, kalian harus mengetahui sifat-sifat dari eksponensial dulu nih untuk bisa mengerjakan soal ini. Oke, ini saya tampilkan sifat-sifat dari eksponensial. Dicatat ya. Oke, langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini, kalian harus lihat dulu yang ditanyanya dulu ya. Nah, ditanya ini ada 5x min 1 dalam kurung akar 5, kita harus sederhanakan dulu supaya mudah untuk dikerjakan. Oke, saya sederhanakan. Langkah pertama ya. Langkah 1. Oke, sederhanakan bentuk ini ke bentuk yang paling sederhana. Oke, pangkat dipangkatin lagi itu berarti dikali. Maka kita bisa buat jadi 5x min 1 dikali dengan 5. Kayak gitu ya. Per 8 min akar Y. Kita sederhanakan lagi, kita kali ke dalam, maka menjadi 5x min 5 per 8. Oh iya, 8 juga bisa kita sederhanakan menjadi berapa? 2 pangkat 3. Oke, masih bisa kita sederhanakan lagi ya, 5x dikali dengan 5 pangkat minus 5 per pangkat dipangkatin lagi artinya dikali. Oke, selanjutnya masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa ya. Pangkat minus. Ingat-ingat di sifatnya, ketika ada pangkat minus, maka kalau dia posisinya di atas, dia akan pindah ke bawah. Kalau dia posisinya di bawah, akan pindah ke atas. Berarti bentuknya menjadi, ini pindah ke bawah, dan ini pindah ke atas. Berarti jadi 5 pangkat 5, ini dikali 2, 3 akar Y. Oke teman-teman, yang ditanya sudah menjadi bentuk paling sederhana. Lalu kita lihat dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui adalah 5 pangkat 10x sama dengan 1600. Yang ditanya 5 pangkat 5x. Berarti kita harus ubah 5 pangkat 10x menjadi 5 pangkat 5x. Gitu ya. Ini cukup mudah. Karena kita tahu sifat pangkat dipangkatin itu dikali, maka kita bisa ubah kayak gini. 5x dikali 2. Gitu ya. Berarti saya bisa tulis kayak gini. Oke, kalau pangkat pindah ruas berarti artinya diakarkan. Akar 2. Akar dari 1600 adalah 40. Oke, kita udah dapat 5 pangkat 5x itu sama dengan 40. Berarti kita sudah dapat yang ini, tinggal kita cari 2 pangkat 3 akar Y. Nah, kita lihat di sini. Di sini bentuknya 2 akar Y sama dengan 25. Berarti yang kita ubah bukan yang ditanya, tapi kita ubah yang diketahui. Oke, kita ubah di sini ya. Nah, kita ubah, kita tulis ulang dulu. 5 pangkat 5x dikali dengan 2 pangkat 3 akar Y dibagi dengan 5 pangkat 5. Oke, kita ubah 5 pangkat 5x dikali dengan, supaya bentuknya seperti itu, maka saya tulis gini, akar Y dalam kurung pangkat 3. Sama aja teman-teman ya, karena kan
pangkat dipangkatin lagi itu artinya dikali. Oke, sampai sini gak ada masalah ya. Kalian tinggal substitusikan yang diketahui dengan yang ditanya. Oke, kita masukin 5 pangkat 5x itu berapa? 40 teman-teman, masukin 40. 2 kali berapa? 2 kali adalah 25. Kita masukin 25. Oke, pangkat 3 ya, per 5 pangkat 5. Oke, di sini 5 pangkat 5, di sini 25. Agar mudah, kalian ubah 25 itu menjadi 5 pangkat. Oke, 25 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Oke, kita ganti 40 dikali 5 pangkat 2 dipangkatin 3 per 5 pangkat 5. Jadi berapa teman-teman? Pangkat dipangkatin dikali 40 dikali 5 pangkat 6 per 5 pangkat 5. Oke, gampang ya. Pembagian sebuah pangkat itu, kalau bilangannya sudah sama, maka tinggal kalian kurang. Berarti 40 dikali 5 pangkat 6 dikurang 5. Berarti ini ya, sama dengan 40 dikali 5. Oke, 40 kali 5 berapa? 200. Jadi jawabannya adalah 200. Oke, gitu ya teman-teman, gampang kan untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini, soalnya seperti ini. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7 per 6 min X log 8. Yang ditanya nilai X1 dan X2 adalah. Oke, ini sebenarnya masuk ke dua bab matematika ya. Yang pertama itu bab tentang logaritma. Oke, sudah jelas ya, terlihat bentuk logaritma. Yang kedua itu masuk ke dalam persamaan kuadrat. Oke, kalau kalian yang lupa tentang logaritma dan lupa tentang persamaan kuadrat, saya berikan rumus-rumusnya di sini. Oke, ini rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke, kenapa saya bilang ini masuk ke dalam soal persamaan kuadrat? Karena di sini ada kata X1 dan X2 yang memenuhi. Berarti karena ada X1 dan X2, ada 2X, berarti itu sudah termasuk fungsi kuadrat. Berarti bagaimanapun langkahnya, kalian harus ubah bentuk logaritma ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Bagaimana kita mengetahuinya? Oke, di sini kita bisa lihat persamaannya seperti ini. Ada logaritma banyak, kita sederhanakan dulu logaritmanya menjadi logaritma yang paling sederhana. Oke, ini 4 bisa kita bikin jadi 2 pangkat 2 log X min X log 16 itu berapa kita sederhanakan? 2 pangkat 4 sama dengan 7 per 6 min X log 2 pangkat 3. Oke, menurut sifat logaritma, kalau pangkat di sini keluar itu menjadi seper. Berarti 1/2 log X min pangkat di atas ke depan 4X log 2 sama dengan 7 per 6 tetap ya. Pangkat di atas ke depan 3X log 2. Oke, sudah paling sederhana sepertinya. Nah, selanjutnya tadi kan kita harus membentuk menjadi sebuah persamaan kuadrat. Ingat-ingat ya apa? Sebuah persamaan kuadrat. Berarti kita harus kalikan dengan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi sebuah persamaan kuadrat. Kalau kita perhatikan, coba kamu perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 log X, di sini ada X log 2, di sini ada X log 2. Supaya kita dapat mengubahnya menjadi persamaan kuadrat, berarti kita harus kalikan dengan apa? Nah, kita lihat di sini. Ini komponen 2-nya kan di atas ya, sedangkan di sini komponen 2-nya itu ada di bawah. Berarti kita harus kalikan dengan sesuatu log X. Kayak gitu ya, supaya lognya X-nya di atas ini nanti bisa hilang. Kayak gitu ya teman-teman ya, sifatnya seperti ini. Saya tunjuk di sini ya, ini rumus sifat-sifat yang harus kalian pakai. Oke, nah berarti supaya ini menjadi persamaan kuadrat, tinggal kalian kalikan dengan kayak gitu ya. Oke, kita kalikan semua satu-satu. 6 dikali 2 berarti 3. 2 log X dikali 2 log X berarti saya sebut kayak gini ya. 2 log X pangkat 2. Gitu ya. 6 dikali 4 minus 24. 2 log X dikali X log 2 sama dengan 6 dikali 1/6 habis, berarti tinggal 7. 2 log X. 6 kali 3 18. 2 log X dikali dengan X log
2. Sifat yang tadi saya tampilkan, kalau ketemu yang di bawah dengan di atas ini bisa saling menghilangkan. Berarti bentuknya berubah lagi jadi kayak gini. 24. 2 log 2 berapa? 1. Ya udah kita tulis aja 24. Min 2 log 2 lagi, berarti tinggal 18. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah membentuk persamaan kuadrat. Di manakah persamaan kuadratnya? Nah, ini sebenarnya tersirat sebuah persamaan kuadrat. Coba kalau saya misalkan kayak gini ya, biar kalian tergambar di mana persamaan kuadrat. Kalau saya misalkan A sama dengan 2 log X. Saya misalkan A sama dengan 2 log X. Maka persamaan ini berubah jadi apa sih, Kak? Berarti di sini jadi 3. 2 log X kita misalkan dengan A. Berarti A pangkat 2. Dikurang 24 sama dengan 7. 2 log X adalah A. Berarti 7A minus 18. Kita pindahkan ruasnya ke sini semua. 3A pangkat 2 min 24 min 7A plus 18 sama dengan 0. Ingat-ingat, pindah ruas itu berubah tanda dari positif menjadi negatif dan sebaliknya. Gitu ya. Oke, berarti di sini yang sama bisa kita kurangkan. 3A pangkat 2, 24 sama 18, min 24 sama 18 berarti jadi minus 6 ya. Tapi kita tulis yang 7A-nya dulu supaya membentuk persamaan kuadrat. 7A min 6 sama dengan 0. Oke, kalau sudah terbentuk kayak gini tinggal kita faktorkan. Karena kita ingin mencari X1 dan X2. Kita faktorkan. Di sini 3A, pasti di sini A. Faktor dari 6, perkalian 6 itu bisa 6 kali 1. 1 kali 6. 2 kali 3. Kayak gitu ya. Ada dua kemungkinan, ada 1 kali 6 atau 2 kali 3. Kira-kira yang kita taruh yang mana? Kita coba dulu yang 1 sama 6 ya. Kalau kita taruh di sini 6 kali 3, 18. Jauh banget menjadi 7. Maka nggak bisa kalau pakai ini. Coba kita taruh di sini yang 6-nya. Di sini 1-nya, 3. Di sini kita kali sini, di sini kita kali sini. Maka 6 sama 3, kalau kita kurangkan nggak mungkin jadi 7. Berarti ini juga tidak bisa. Berarti kita coret yang ini, kita ganti angka menjadi 2 sama 3. Kita hapus lagi ya. Oke. Kita coba 3 sama 2. Saya taruh di sini 3, saya taruh di sini 2. Uji cobanya kayak gimana? Uji cobanya kayak gini lagi. 3 kali 3 sama 2 kali A. 3 kali 3 berapa? 9. 2 kali A, 2 kali 1, 2. 9 sama 2 bisa jadi 7? Bisa ya, dengan syarat yang minusnya itu adalah 9. Oke, kita taruh di sini 9. Coba kita tambahkan. Minus 9 tambah 2, minus 7. Udah cocok nih. Tengah ini dengan ini. Berarti yang minus itu ada 9. 9 terbentuk dari 3A dikali 3, berarti di sini kita kasih minus, di sini kita kali, kita jadiin positif ya. Oke, berarti faktor dari 3A kuadrat min 7A minus 6 sama dengan 0 itu adalah 3A plus 2 kali A min 3. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, dari faktor ini kita dapat nilai 3A plus 2 sama dengan 0. Dan A dari sini ya, A min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Dari sini kita dapat 3A sama dengan min 2. Berarti A sama dengan min 2 per 3. A itu tadi apa? Kita harus balikan lagi ke fungsi awal. A itu adalah 2 log X. Berarti di sini 2 log X sama dengan min 2 per 3. Oke, bagaimana kita mencari nilai X? Kalau ketemu kayak gini, berarti yang sebelah sini harus kita samakan 2 log. Kayak gitu ya. Nah, 2 log 2 atau berapapun yang sama nilainya itu selalu nilainya 1. Karena rumus yang seperti ini nih, A log A itu sama dengan 1. Paham ya? Oke, berarti di sini bentuknya kita ubah jadi kayak gini. 2 log 2 pangkat min 2 per 3. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Di sini 2 log X tetap 2 log X, di sini min 2 per 3 jadi 2 log 2 min 2 per 3. Karena ketika 2 per 3 kita balikin ke depan, maka nilainya jadi min 2 per 3. Sedangkan 2 log 2 itu nilainya 1, jadi tidak mengubah nilai teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, berarti ini kita bisa coret. Ya, berarti nilai X-nya adalah 2 pangkat min 2 per 3. Oke, ini kita anggap X1. Berarti kita cari X1 lagi.
Ini saya gariskan. Ini juga saya gariskan. Oke, di sini A-3 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 3. A itu apa? 2 log X sama dengan 3. Sama dengan bentuk ini, berarti bentuk 2 log X sama dengan 3, kita tambahkan 2 log. Gitu ya. Berarti di sini jadi 2 log X sama dengan tambahkan 2 log. 2 pangkat 3. Oke ya. Berarti kita bisa coret sama yang 2 logsnya. Berarti X sama dengan 2 pangkat 3. Oke, ini kita sebut X2. Nah, udah nih, kita udah dapat X1, kita udah dapat X2. Tinggal kita lihat pertanyaannya. Nah, yang ditanya apa? Nilai X1 kali X2. Tinggal kita kalikan aja ya. Berarti kita kalikan saja hasilnya di sini. X1 dikali X2 sama dengan, berarti X1-nya itu apa? 2 pangkat min 2/3 dikali dengan 2 pangkat 3 perkalian. Bilangannya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan. Berarti kalian tinggal jumlahkan 2 pangkat min 2/3 ditambah 3. Penjumlahan pecahan, kalian samakan penyebutnya dulu. 2 pangkat min 2/3 ditambah 3 itu berapa supaya jadi per 3? Berarti 9 dibagi 3, karena 9 dibagi 3 itu adalah 3. Berarti tinggal kalian kurangkan kayak gini ya, minus di sini karena berarti 2 pangkat 7/3. Atau bentuk lainnya dibikin jadi 2 pangkat 2 ditambah 1/3. Karena 2 itu adalah 6/3. 6/3 ditambah 1/3 itu jadi 7/3. Kayak gitu ya. Ya udah, kita pecah lagi. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 1/3. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 akar 3? Ya 2 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Udah teman-teman, untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya seperti apa? Seperti ini ya. 3. Diketahui fx sama dengan 2x min 1. Jika fx dalam kurung pangkat 2 dikurang 3 fx ditambah 2 sama dengan 0. Memiliki akar-akar x1 dan x2. Berarti itu memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2. Nah, pertanyaannya, persamaan kuadrat dengan akar-akar x1 tambah 2 dan x2 kurang 2 adalah. Oke, berarti ini sama dengan soal nomor 2 yang tadi, yaitu tentang persamaan kuadrat. Tapi kita lihat di pertanyaannya ini. Nah, saya garis bawahi pertanyaannya. Di sini pertanyaannya persamaan kuadrat dengan akar-akar. Wah, berarti sebelumnya dia punya akar, tapi ditanya persamaan kuadrat lagi. Berarti ini masuk ke dalam bab membentuk persamaan kuadrat baru. Kita teman-teman ya. Untuk kalian yang lupa dengan rumus membentuk persamaan kuadrat baru, saya tampilkan di sini rumusnya. Oke, ini cukup mudah teman-teman. Langsung saja kita kerjakan. Berarti kita masuk ke sini. Diketahui fx sama dengan 2x minus 1. Kita punya lagi ini. F dalam kurung x dipangkatin 2 min 3 fx plus 2 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan fx ini ke dalam sini. Berarti kita masukkan ya. 2x min 1. Tinggal kalian ganti fx-nya. 3 dikali 2x minus 1 ditambah 2 sama dengan 0. Kita kuadratkan yang ini. Nah, cara mengkuadratkan yang mudah, perhatikan baik-baik seperti ini ya. Langkah pertama, kalian kuadratkan 2x. Oke, 2 dikuadratkan menjadi 4. X kamu kuadratkan menjadi x pangkat 2. Langkah berikutnya, pangkatnya 2 ini kita kali ke depan. 2 dikali 2 berapa? 4. Kita kalikan ke sini. 2 kali 2, 4x. 4x dikali min 1 berarti min 4x. Saya ulangi sekali lagi. Pangkatnya kita kalikan ke depan. 2 kali 2x berapa? 4x. 4x kita kali ke belakang. Ini min 1. Berarti 4x dikali min 1 sama dengan min 4x. Gampang ya? Yang terakhir, yang belakangnya. Min 1 kita kuadratkan. Min 1 dikuadratkan jadi plus 1. Oke. Yang ini min 3 kita kali ke dalam. Min 3 kali 2x menjadi min 6x. Min 3 kali min 1 berarti plus 3 ditambah 2 sama dengan 0. Kita buka, kita kumpulkan yang sama, berarti 4x kuadrat minus 4x
minus 6x plus 1 plus 3 plus 2 sama dengan 0. Oke, kita kurangkan yang sama, berarti 4x kuadrat. Min 4x dikurang min 6x berarti jadi min 10x. 1 tambah 3 tambah 2 berarti tambah 6. Bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Semuanya kita bisa bagi dengan 2. 4x kuadrat kita bagi 2 menjadi 2x pangkat 2 minus 10x. Kalian bagi dengan 2 menjadi 5x. 6 kalian bagi jadi 2 menjadi plus 3 sama dengan 0. Udah ketemu kayak gini, kalian tinggal mencari x1 dan x2 dengan cara memfaktorkan. Oke, kita faktorkan bersama-sama. Oke, di sini 2x, di sini x. Faktor dari 3 itu adalah 3 kali 1. Tinggal kita cari penempatannya di mana. Berarti di sini 3, di sini 1. Coba kita kalikan. 2 kali 1 2, 3 kali ini 3. Nah, kali ini kita tinggal tambahkan supaya jadi min 5, berarti dua-duanya harus minus. Berarti 2x min 3 dan x minus 1 sama dengan 0. Faktornya berarti ini ya, 2x min 3 dikali dengan x minus 1. Oke, kita lanjut ke sini. Ini berarti kita dapat faktornya 2x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 per 2. Ini kita dapat x yang satu ya. Yang satu lagi saya garisin di sini. X min 1 sama dengan 0, berarti nilai x-nya sama dengan 1. Di sini ada keterangan x1 kurang dari x2, berarti x1 itu yang lebih kecil. 1 sama 3 per 2 yang lebih kecil yang mana? 3 per 2 itu kan 1,5, berarti yang x1 itu adalah yang ini, x2 itu adalah yang ini. Oke, kalau kalian sudah dapat, tinggal kita buat akar-akar baru. Kita misalkan kalau alfa itu sama dengan akar baru dari x1 plus 2, kalau beta itu sama dengan x2 kurang 2, berarti kalian tinggal cari alfa dan beta sesuai rumus yang sudah saya kasih tadi untuk membentuk persamaan akar baru. Kalian masukkan x1-nya, alfa sama dengan x1-nya itu sama dengan 1, 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Oke, betanya sama dengan, kita masukkan x2-nya, x2 itu adalah 3 per 2 dikurang dengan 2. Berarti betanya sama dengan, supaya pengurangan ini bisa dilakukan, kalian samakan penyebutnya, maka 3 per 2 dikurang 2 itu supaya jadi per 2, maka kita buat menjadi 4 per 2. Karena 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, tidak berubah nilai. Berarti beta itu sama dengan 3 per 2 dikurang 4 per 2. 3 dikurang 4 berarti minus 1 per 2. Oke, kita sudah dapat alfa dan kita sudah dapat beta. Berarti tinggal kita membentuk persamaan kuadrat barunya. Rumusnya itu sama dengan x kuadrat minus alfa ditambah beta dikali x ditambah dengan alfa dikali beta sama dengan 0. Karena kita sudah dapat alfa betanya, tinggal kita masukin aja teman-teman. X2 minus alfanya berapa? 3. Ditambah betanya berapa? Betanya adalah minus setengah, berarti ditambah minus setengah. Langsung aja kita kurangkan dengan setengah dikali X. Ditambah alfanya berapa? 3. Betanya minus setengah sama dengan 0. Gitu teman-teman. Oke, selesaikan. X2 min, supaya bisa dikurangkan, maka 3-nya kita bikin jadi per 2. 3 per 2, supaya per 2 itu 3 menjadi 6 per 2. 6 dibagi 2 itu 3, tidak merubah bentuk. Oke, dikurang dengan setengah dalam kurung X ditambah 3 dikali minus setengah. Plus dikali minus, minus, berarti minus 3 per 2 sama dengan 0. Selesaikan. X kuadrat min 5 per 2, 6 kurang 1, X min 3 per 2 sama dengan 0. Menghilangkan pecahannya, tinggal kita kalikan semuanya dengan 2. Oke, X kuadrat kita kali 2, jadi 2X kuadrat. 5 per 2 dikali 2 berarti tinggal 5X. Minus 3 per 2 dikali 2 berarti 3 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat baru dengan X1 plus 2 dan X2 min 2 adalah 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, pembahasan MATDAS kali ini cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Saksikan ya. See you.